Berjumpa kembali dengan saya, Sungai Darsiwi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manufacture atau printing in manufacture secara flowchart. Jadi kita bisa melihat bahwa dalam ink manufacture itu flowchart merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam memproduksi dan memonitor apa saja yang harus dikerjakan dan harus diselesaikan dalam proses itu dari hulu sampai hilir. Kenapa kita perlu flowchart? Itu untuk pemahaman ya, bagaimana proses itu terjadi dan mengkomunikasikan bagaimana proses itu harus dikerjakan dan juga mendokumentasikan proses itu. Sehingga kita bisa mengetahui apa saja yang harus dilaksanakan dan apa saja yang harus dikerjakan bila menemukan permasalahan. Apa yang dipergunakan dalam flowchart itu? Jadi, maksud saya, bagaimana flowchart itu digunakan? Itu seperti yang saya tadi ungkapkan, itu untuk memahami proses yang dikerjakan sampai selesai, ya. Untuk mempelajari, ya, bagaimana proses itu harus dikembangkan atau diimprovisasi atau diimprove, dan mengkomunikasikan proses itu dari bagian ke bagian yang lain. Dan tentu tidak lupa bahwa kemampuan berkomunikasi dengan baik ya juga diperlukan antara tim di dalam proses manufaktur itu. Kemudian mendokumentasikan atau mendokumentkan proses-proses itu ya. Terus juga merencanakan proyek-proyek yang akan dilakukan. Jadi ini kira-kira contoh dari sebuah flowchart ya. Jadi kita perlu beberapa bagan ya. Jadi kita juga perlu beberapa alat-alat tulis ya untuk membuat draw atau menggambarkan flowchart yang hendak kita buat. Apa pertimbangan membuat flowchart? Yang pertama yaitu mengidentifikasi ya dan info atau mengikutsertakan dalam proses ini semua orang ya yang penting atau semua orang yang melaksanakannya setiap hari ya, dan dia mengerjakannya dengan betul ya. Maksud saya dia memang mengerjakannya aktivitas itu termasuk supplier, customer ya, supervisor ya. Jadi memang mereka yang secara aktual mengerjakan proses-proses itu ya. Jangan sekali-kali menyerahkan flowchart ini pada seorang teknikal yang sudah experience atau expert untuk menggambarkan flowchart ini. Orang yang betul-betul melaksanakan tiap hari lah yang harus melakukan atau menggambarkan describe flowchart ini ya. Jangan khawatir, menggambar flowchart itu mungkin tidak sekali jadi ya. Itu kan proses ya, bisa kita revisi selanjutnya. Ini adalah simbol-simbol yang digunakan dalam membuat flowchart ya. Bagaimana itu mulai step pertama, arah dari flowchart, ada bagian pertimbangan atau memutuskan ya. Ada proses yang delay atau menunggu ya. Dan sebagainya. Oke, demikian apa yang bisa sampaikan dalam flowchart dalam manufaktur. Demikian, semoga berkenan. Adios.